Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan belajar tentang 3 area pencobaan. Kita perlu mengetahui hal ini agar kita dapat menang atas setiap pencobaan dalam hidup kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 tertulis demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini disebutkan 3 hal yang bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Inilah 3 area pencobaan dalam hidup kita. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dalam kitab Kejadian pasal 2, dituliskan kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan iblis mencobai Hawa dalam ketiga hal ini. Keinginan daging. Buah itu nampaknya enak untuk dimakan. Keinginan mata. Buah itu indah dilihat. Dan keangkuhan hidup. Buah itu dikatakan oleh iblis dapat membuat manusia menjadi sama seperti Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengalami pencobaan dalam ketiga area ini. Sebagai contoh sederhana, dalam hal keinginan daging, sifat rakus atau keinginan untuk makan secara berlebihan merupakan dosa, berlawanan dengan kehendak Allah. Kalau kita sudah makan 1 porsi, lalu ingin lebih daripada itu, 2, 3, atau 4 porsi dalam sekali makan, maka itu sebenarnya adalah keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Makanlah dengan secukupnya. Karena di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus pun mengajar kita untuk meminta makanan yang secukupnya. Baiklah kita mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu makan kita, agar selaras dengan kehendak Tuhan. Contoh keinginan mata adalah keinginan mata untuk melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Gambar-gambar atau video porno. Keinginan mata yang seringkali disebutkan orang dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ingin cuci mata di mal. Ingin cuci mata di kolam renang. Melihat wanita-wanita. Atau juga untuk wanita melihat pria-pria yang kemudian membangkitkan hawa nafsu seksual. Itu adalah dosa, saudara. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila kita memandang seorang perempuan dan menginginkannya, maka kita telah berbuat zina dengan dia. Biarlah kita menjaga mata kita agar apa yang kita lihat senantiasa selaras dengan kehendak Allah. Contoh yang lain dari keinginan mata adalah menonton sesuatu secara berlebihan. Menonton bola, Piala Dunia sampai tidak tidur, terus-menerus. Itu pun, saudara, adalah keinginan mata yang berlebihan. Menonton drama, menonton video, film secara berlebihan, terus-menerus. Sampai lupa kepada Tuhan, lupa beribadah. Tidak fokus kepada hal-hal yang rohani, maka itu pun adalah keinginan mata yang bisa membawa kepada dosa.
Tidak semua yang kelihatan itu baik untuk dilihat. Biarlah kita jaga agar mata kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Contoh keangkuhan hidup adalah suka memamerkan sesuatu kepada orang lain secara berlebihan. Pamer kekayaan, pamer ini dan itu. Sifat yang ingin menonjolkan diri, merasa diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Itu adalah salah satu contoh keangkuhan hidup. Dalam praktek hidup kita masih ada banyak sekali contoh-contoh perbuatan daging. Dalam Galatia 5 ayat 19, 20, 21 di situ dituliskan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita waspada dengan perbuatan daging, sebab konsekuensi perbuatan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita jaga hidup kita agar selalu selaras dengan kehendak Allah. Bagaimana seharusnya hidup kita? Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hiduplah dalam Roh. Matikanlah segala keinginan-keinginan di dalam hidup kita, dalam diri kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 16 tertulis, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mampu asal kita mau dan berserah pada pimpinan dan kehendak Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menolong kita secara terus-menerus untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapa adalah sempurna. Biarlah renungan pada pagi hari ini membuat kita semakin mengerti akan kehendak Allah, supaya kita hidup benar, hidup seturut dengan kehendak-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, telah kami dengar bersama-sama, renungkan. Ajar kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tidak mengikuti keinginan daging, keinginan mata yang membawa dosa, serta keangkuhan hidup. Tolong kami, pimpin kami Tuhan, supaya kami senantiasa waspada dan berjaga-jaga, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Sertai kami ya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami akan segala kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu dan kuasa firman-Mu. Layakkanlah kami selalu di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, dan berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu. Selamat melayani Tuhan. Selamat menikmati sukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.